Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sini ada yang akan saya sampaikan tentang kif berarti kata Yahudi. Yahudi bertanya, apa arti kudrat bagi Tuhanmu, bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah, apa yang dimaksud kudrat? Maka murid ini menjawab, kudrat itu adalah kuasa, mampu. Yahudi bertanya, kalau begitu mampukah Tuhanmu Allah memasukkan bumi ke dalam telur, tampak mengkecilkan bumi, tampak membesarkan telur? Ini Yahudi yang Masya Allah pertanyaan, nggak bisa jawab, kekurangan ilmu. Anak ini begitu ditanya nggak jadi pulang ngadep kepada Syekh Imam Muhammad Al-Baqir. Dia ceritakan, ya Imam, saya bertemu kepada Yahudi. Yahudi bertanya, inilah pertanyaannya. Saya tidak menjawab, tidak bisa menjawab. Maka Imam Al-Baqir menuntut anak muridnya ini dari rumahnya jalan sekian kilo ke padang pasir. Dia katakan, ya Imam, saya ini bertanya kepada antum, antum belum menjawab, antum ajak saya jalan dengan cukup jauh. Kata Imam Muhammad Al-Baqir, saya tanya kepada hai muridku, dari rumah saya kau saya ajak jalan ke tempat ini, apa saja yang kau lihat? Dia menjawab, saya melihat padang pasir yang begitu luasnya. Dengan apa engkau melihatnya? Dengan mata saya. Matamu yang mana? Yaitu hitam yang kecil ini. Apalagi yang kau lihat? Saya melihat ratusan pohon korma dan ratusan pohon zaitun. Dengan apa engkau melihatnya? Dengan mata saya. Matamu yang mana? Mata saya hitam. Apalagi yang kau lihat? Saya melihat ratusan bahkan ribuan domba dan onta. Dengan apa engkau lihat? Dengan mata saya. Matamu yang mana? Mata saya yang hitam ini. Kata Imam Al-Baqir, kenapa matamu yang kecil bisa memasukkan padang pasir? Kenapa matamu yang kecil bisa memasukkan ratusan pohon korma dan zaitun? Kenapa matamu yang kecil bisa memasukkan ratusan domba dan onta? Matamu yang kecil ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah mudah apabila berkehendak memasukkan bumi ke dalam telur, tampak membesarkan telur dan tampak mengecilkan bumi. Ini jawaban daripada Imam Muhammad Al-Baqir tentang masalah tauhid. Nanti kita mau kaitkan ke Mi'raj. Yang kedua, dalam tafsir Munir jilid pertama, ketika Siti Maryam, ibundah Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, yang dalam sejarah kita tahu tidak pernah disentuh oleh kaum laki-laki, tapi Maryam ini maaf hamil, sehingga menjadikan pertanyaan, perdebatan di saat itu. Perbuatan ini sampai terdengar oleh Zakaria. Zakaria itu sepupu daripada Siti Maryam. Maka Zakaria bingung, mau bertanya ngeri dia tersinggung, tidak bertanya dikhawatirkan timbul fitnah. Dia bertanya, ya Maryam, akhbirini hal yanbutu zar'u min ghairi budrin wa hal tanbutu syajaratu min ghairi ghaizin wa liyakunu waladun min ghairi abid. Wahai Maryam, jelaskan kepada saya, apakah ada pohon yang tumbuh tanpa melalui biji? Apakah ada pohon yang tumbuh tanpa disiram air? Apakah ada seorang anak yang lahir di dunia ini tanpa seorang ayah? Ini pertanyaan Zakaria. Siti Maryam balik bertanya, awalam ta'lam annallaha qad anbatat zar'a min ghairi budrin? Tidakkah kamu renungkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pohon-pohon yang sekarang ini tanpa proses biji? Jadi biji-biji pohon yang sekarangnya kita tanam itu adalah dari hasil pohon yang Allah ciptakan tanpa biji. Tidakkah kau renungkan, sebelum Allah menciptakan air, terlebih dahulu Allah menciptakan pohon. Udah Pak? Udah bisa tenang? Saya mau singkat aja, langsung saya balik mau singkat ya. Jadi jangan mundar mandir, duduk biar rapi, hargakan ayat-ayat Allah. Tunggu sebentar, jangan mundar mandir, sono kemari duduk. Ini yang kita membuka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kata Maryam, tidakkah kau renungkan Allah Subhanahu wa ta'ala pertama menciptakan
pohon sebelum Allah ciptakan air. Dan Allah menciptakan Nabi Adam tanpa proses bapak, tanpa proses ibu. Mudah bagi Allah. Allah ciptakan Siti Hawa tanpa ada ibunya. Mudah bagi Allah. Dari yang tiada menjadi ada. Apalagi bagi diri saya, ada saya walaupun tanpa proses laki-laki. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban daripada Siti Maryam. Dalam kitab Nuzhatul Majalis itu dijelaskan ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalatu wassalam di saat itu para malaikat-malaikat Allah berbaris di rusuk Nabi Adam. Maka Nabi Adam bertanya, ya Rabbana man haula yastafun bahri. Ya Allah, siapa ini mereka yang berbaris di rusukku ya Allah? Allah katakan, hum malaikati, mereka adalah para malaikatku, fi dhuhrika nuru habibi Muhammadin. Karena mereka berbaris di rusukmu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb ij'alhu fi qidami. Kalau begitu cahaya Nabi Muhammad jangan kau taruh di rusukku. Ya Allah, taruhlah cahaya Nabi Muhammad di depan yang bisa aku lihat. Maka Allah taruh cahaya Nabi Muhammad di telunjuk Nabi Adam. Allah katakan, ya Adam, cahaya Nabiku aku taruh di jari telunjukmu. Nanti seluruh anak manusia, anak keturunanmu ketika mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh disunahkan melihat telunjuk, karena di situ ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, ya Muhammad, utruk nabi aftahlak, ketuklah pintuku, pasti aku bukakan untukmu. Kenapa? Karena Allah sangat sayang, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kemuliaan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Rabbi mimma khalaqtani. Ya Allah, sebenarnya Engkau ciptakan aku dari apa ya Allah? Begitu agungnya dan mulia Nabi Muhammad. Allah jawab, ya Muhammad, Allah kata, wallazi nafsi biyadi, laulaka ma khalaqtu jannati wala nari. Kalau bukan karena Engkau tidak aku ciptakan surgaku dan nerakaku. Kalau bukan karena Engkau tidak aku ciptakan bumiku dan langitku. Ya Muhammad, lamma nadartu ila safai bayadin nur, wahai kekasihku, ketika aku melihat betapa beningnya cahayaku yang aku ciptakan dari kekuasaanku, yang aku sandarkan dari kemuliaanku, cahayaku itu tadi istakhrantu juz'an, aku keluarkan menjadi satu bagian. Faqasamtuhu salasata aqsam, aku bagi cahayaku menjadi tiga. Khalaqtuka wa ahla baitika minal qismil awal, dari cahayaku yang pertama aku ciptakan engkau dan seluruh keturunan-keturunanmu dari bagian cahayaku yang pertama ya Muhammad. Wa khalaqtu man ashabaka wa azwajaka minal qismis tsani, yang kedua aku ciptakan dari cahayaku para sahabatmu dan istri-istrimu dari bagian cahayaku yang kedua. Wa khalaqtu man ahabbaka minal qismis tsalis, dan aku ciptakan dari cahayaku yang ketiga orang-orang yang mencintaimu ya Muhammad, orang-orang yang membela syariatmu, orang yang mensiarkan daripada ajaranmu, orang yang menjaga kemurnian daripada agamamu, orang yang menjaga kehormatanmu ya Muhammad. Mereka aku ciptakan dari bagian cahayaku yang ketiga. Iza kana yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, raddatu nura ila nuri, aku satukan cahaya yang tadi. Adkhaltuka, aku masukkan engkau, para keturunanmu, istri-istrimu dan sahabat-sahabatmu ke dalam surgaku. Bahkan aku masukkan orang-orang yang mencintaimu, orang-orang yang membela kehormatanmu, orang yang menjunjung tinggi syariatmu, yang membela mengorbankan nyawanya di jalanmu untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surgaku. Kabarkan kepada mereka, hai kekasihku, mereka para mujahidin yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jannati muntazar ilaihim, surgaku telah menanti mereka. Inilah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan syariat Allah. Setelah Nabi tiada, maka anak cucunya yang tampil ke depan untuk melanjutkan rangka estafet perjuangan datuk-datuk mereka. Fitnah demi fitnah mereka siap terima, bahkan nyawa pun mereka siap terima demi melanjutkan daripada ajaran
kakeknya yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, begitu agungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai dimi'rajkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ini dapat julukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, panglimanya Nabi. Maka dikawal dengan Sayyidul Malaika, panglimanya malaikat. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, Nabi katakan, ya Habibi Jibril, rafiqni, anterin saya untuk melangkah lagi. Kata malaikat Jibril, ya Habibi Rasul, wahai kekasih Rasul, hadhihi manzilati, inilah tempat yang aku gak bisa lagi melangkah. Lau khatatu khatwatan lahtarakat di narul qudsiyah. Kalau saya melangkah lagi, terbakarlah saya dengan api kesucian. Masuklah Nabi. Begitu Nabi masuk, maka Nabi menundukkan kepala. Allah katakan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Salam sejahtera untukmu hai kekasihku Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahir salihin. Malaikat Jibril katakan, asyhadu an la ilaha illallah. Maka para malaikat lain menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kita disunahkan mengelungkan telunjuk kita, melihat telunjuk kita, karena di ujung telunjuk ada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj malam ini, banyak pemuda-pemuda kita, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Tommy dan lain-lainnya yang melanjutkan estafet perjuangan ulama-ulama di tempat ini. Insya Allah kita doakan mereka semua. Abdurrahman, Allah berikan keberkahan hidupnya, Allah berikan keberkahan umurnya, Allah jaga perjuangannya, Allah ridhai daripada langkah estafet perjuangannya, Ustadz Tommy dan lain-lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita doakan para guru-guru kita yang hadir malam ini, para pemuda, Allah penuhkan hatinya dengan ilmu, dengan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Yang terakhir saya ucapkan, Ustadz Masyur, Masya Allah, ini udah mulai kita lihat. Insya Allah kita doakan, insya Allah mereka terus menjadi ustadz-ustadz yang istiqamah, ulama-ulama yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.